kita semua ini merupakan Ramadan terakhir kita. Kita mohon kepada Allah agar Ramadan ini mengantarkan kita menjadi marhuman, orang yang Allah sayang. Wala taj'alni mahruman, bukan orang yang Allah berkati. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari ini ada dua kondisi yang akan kita terima. Yang pertama kemenangan, yang kedua adalah kekalahan. Kemenangan bagi siapa? Bagi kita-kita yang betul-betul memanfaatkan Ramadan kemarin 30 hari dengan sebaik-baik. Saking menangnya, saking bahagianya, makanya Rasulullah mengharamkan hari ini berpuasa. Bahkan sebelum kita ke masjid ini pun disunahkan oleh Rasulullah agar kita isi perut kita. Kita makan ala kadarnya di rumah sebelum kita berangkat ke tempat-tempat di mana kita melaksanakan salat Idul Fitri. Ini ekspresi kegembiraan, ini ekspresi kemenangan dari kita semua. Kenapa disebutkan menang, jemaah rahmatullah? Hadis Rasulullah menyebutkan kemarin di Ramadan kemarin, sampai Rasulullah membedakan hadis untuk siang dan malam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang betul-betul puasa di siang harinya, mulai dari masuknya waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib 6 jam lebih, betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa kita sebanyak apapun. Kalau untuk malam, Allah bedakan lagi hadisnya, Rasulullah bedakan hadisnya. Kalau siang man sama, kalau malam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang betul-betul memanfaatkan malam-malam Ramadan, ada tarawih di sana, ada tadarus di sana, ada tahajud di sana, ada zikir di sana, ada doa di sana. Yang memanfaatkan malam Ramadan, yang mensedikitkan tidurnya dibanding di luar Ramadan, Allah juga akan ampuni dosa-dosanya sebanyak apapun. Jadi sangat beruntunglah orang yang kemarin memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, dan merugi orang yang tidak memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Ini bukti sayang Allah sama kita. Allah menyadari tidak ada di antara kita ini yang tidak berdosa, bahkan dosanya cukup banyak. Saking sayangnya Allah sama kita, melihat dosa kita ini cukup banyak, kita ini mulai bangun tidur sudah membuat dosa. Kita suami bangun tidur, begitu waktu tidur membentak istri, dosa. Pagi hari melakukan dosa, siang hari melakukan dosa, malam hari melakukan dosa. Kita istirahat dari melakukan dosa mungkin hanya pas tidur saja. Makanya Allah hadirkan Ramadan ini untuk kita. Allah hadirkan Ramadan ini untuk kita. Saking sayangnya Allah sama kita, dan kita jangan pernah merasa takkan mungkin Allah ampuni dosa kita. Dosa kita ini tak selah sebanyak dosa-dosa orang-orang sebelum kita, jamaah rahmatullah. Khalifah kedua Umar bin Khattab adalah orang yang pingsan ketika turun ayat Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika besok bayi-bayi yang tak berdosa itu ditanya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat, kenapa kalian dibunuh? Dosa apa yang membuat kalian dibunuh? Saat mendengar ayat itu pertama kali disampaikan Rasulullah, Umar pingsan, jamaah Allah. Kenapa Umar pingsan? Dia teringat masa lalunya. Di zaman jahiliyah dulu, ketika anak laki-laki yang dilahirkan oleh seorang perempuan, dia angkat, dia bawa ke tengah-tengah orang banyak. Haza ini anakku, bangganya luar biasa. Tapi kalau yang ibu-ibu lahirkan di zaman jahiliyah dulu adalah anak perempuan, itu sebuah aib, mereka akan bunuh. Dan Umar bin Khattab salah satu orang yang melakukan itu. Ketika dia pulang, dia tanya kepada istrinya, anak yang kau lahirkan laki-laki atau perempuan? Kata istrinya laki-laki. Padahal perempuan, jamaah rahmatullah, oleh istrinya bertahun-tahun dipoles seperti laki-laki. Kemana-mana Umar, anak ini dibawa, dia banggakan, ini anak laki-lakiku yang akan kelak menjadi penerusku.
Tapi fitrah seorang perempuan gak bisa dibohongin. Suatu hari anaknya ini pingin pipis. Kalau laki-laki, anak laki-laki pasti pipisnya sambil berdiri. Tapi ini anak perempuan, dia pipis jongkok. Kenapa jongkok anakku ini? Begitu dilihat oleh Umar bin Khattab, marah luar biasa. Ternyata dia dibohongi oleh istrinya. Anaknya ini bukan seorang laki-laki tapi seorang perempuan. Digalinya tanah. Kalau bahasa kita sekarang, anaknya bertanya, yang polos itu papa lagi ngapain? Lagi buat kolam untuk mainanmu. Digali tanah penuh dengan kemarahan jamaah rahmatullah. Setelah itu disuruhnya anaknya masuk, kemudian ditimbunnya tanah. Meninggal, dikubur hidup-hidup. Itulah yang membuat Umar bin Khattab pingsan. Sekejam itu Umar bin Khattab, Allah ampuni dosanya. Kata Rasulullah, Umar tenang, Allah sudah ampuni dosamu ketika engkau bersahadat. Taklah sampai segitu besarnya dosa kita, ya Rasulullah. Untuk itu sekali lagi bagi kita-kita yang kemarin memanfaatkan siang Ramadan, malam Ramadan dengan baik, bergembiralah, hari ini adalah kita kelompok orang yang menang. Ketika Rasulullah pernah satu kali naik ke mimbar Rasulullah tidak seperti mimbar kita, pakai tangga. Ketika Rasulullah naik di tangga pertama, dia ucapkan amin. Naik lagi di tangga kedua, dia ucapkan amin. Naik lagi di tangga ketiga, dia ucapkan amin. Setelah salat, sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ucapkan amin tadi? Kata Rasulullah, saat aku naik mimbar itu, datang malaikat Jibril memohon padaku, ya Rasulullah, ya Habiballah, aku ingin berdoa kepada Allah dan aku ingin engkau tolong aminkan doa. Jemaah, yang berdoa itu malaikat Jibril. Yang mengaminkan Nabi Muhammad SAW, pastilah doa itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa pertama Jibril itu? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar. Celaka, sangat merugi bagi orang-orang yang Allah pertemukan dengan Ramadan. Banyak orang ingin ketemu dengan Ramadan, Pak, tapi menjelang Ramadan wafat. Mungkin tahun kemarin sahabat-sahabat kita masih ada bersama kita salat Idul Fitri seperti ini. Mungkin tahun kemarin suami ibu masih ada bersama ibu. Mungkin tahun kemarin istri bapak masih ada bersama bapak. Mungkin orang tua kita masih bersama kita. Sekarang nggak lagi. Mereka ingin ketemu dengan Ramadan, tapi nggak Allah kasih kesempatan. Tapi kita Allah kasih. Tapi kata Rasulullah melalui doa malaikat Jibril, celaka bagi siapa? Liman adraka Ramadan, bagi orang yang ketemu dengan Ramadan, falam yughfarlah, tapi nggak diampuni dosanya. Kenapa nggak diampuni? Karena tidak memanfaatkan Ramadan itu dengan baik. Dia tidak puasa, dia tidak salat, dia tidak qiyamul Ramadan, dia tidak baca Quran dan lain-lain. Makanya dua situasi hari ini, ada orang yang menang, ada orang yang kalah. Tapi sekalipun kita kalah di Ramadan kemarin, jamaah Allah, jangan berkecil hati. Kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah. Karena ampunan Allah itu bukan hanya di Ramadan, di luar Ramadan. Sekali lagi rahmatullah, beruntung. Taqabbalallahu minna. Semoga Allah terima amal-amal ibadah kita di Ramadan kemarin. Ya rahmatullah. Untuk itu khatib dalam kesempatan ini mengajak kepada kita, jaga dan lanjutkan nilai-nilai Ramadan itu di luar Ramadan. Kenapa? Keberhasilan kita di Ramadan akan dinilai setelah Ramadan. Makanya bulan setelah Ramadan diberi Allah namanya Syawalun. Kalau kita bahasa Indonesia bilang Sawal, tapi bahasa Arabnya Syawalun. Syawalun itu artinya peningkatan. Kalau ada peningkatan dari 5 jadi 7 itu namanya meningkat. Dari 7 jadi 9 itu namanya meningkat. Dari 9 jadi 10 itu namanya meningkat. Dari orang yang selama ini tak rajin sholat jadi rajin sholat pasca Ramadan, Syawalun.
Dari orang yang hanya baca Quran di Ramadan, setelah Ramadan tetap baca Quran Syawal. Dari orang yang gemar bersedekah di Ramadan, setelah Ramadan tetap bersedekah Syawal. Nilai-nilai kebaikan Ramadan ini harus kita lanjutkan di luar Ramadan. Salah satu yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah di Ramadan kemarin, bukankah kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang namanya muraqabah. Bapak sahur, ibu sahur, anak-anak sahur, masih ada sisa makanan. Status makanan itu halal, bukan haram. Tapi waktu untuk memakannya yang ditentukan. Ketika istri tak berada di rumah, anak tak berada di rumah, jamaah lapar perut, kita lapar, jangan bohong, pasti lapar. Jangan bohong, pasti haus kita di Ramadan. Tidak ada orang lain. Bapak itu tak berani makan. Kalaupun dia makan, setelah itu dia bilang masih puasa, istri dan anaknya pasti percaya. Tetapi saat Ramadan kemarin, tidak ada yang berani kita. Kenapa? Ada perasaan, keyakinan, muraqabah. Muraqabah itu sikap yang Allah pasti tahu ini. Merasa diawasi Allah kita. Jangankan untuk makan, ibu-ibu pun di luar Ramadan kemarin, di Ramadan kemarin betapa menahan lisannya untuk berghibah, untuk menggunjing. Bahkan ketika ada kawan-kawannya datang, yuk, siana itu ngene-ngene, siana itu begini-begini, ibu itu bilang apa? Tahan, kita lagi puasa. Ada pengendalian diri di Ramadan kemarin. Sikap ini yang harus kita jaga jemaah Allah di luar Ramadan. Kalau sikap ini kita jaga, insya Allah sampai akhir hayat kita akan menjadi orang yang baik. Gak berani macam-macam. Tidak berani macam-macam. Nanti jemaah Allah buka surah Yusuf. Yusuf ini seorang anak yang dicemburui oleh saudara-saudaranya. Karena dia, saudara-saudaranya merasa ayah mereka lebih sayang pada Yusuf dibanding 11 saudara-saudaranya yang lain, sehingga mereka bersepakat, kita bunuh Yusuf. Kita bunuh. Kalau dia sudah mati, pasti sayang ayah akan pindah ke kita. Tapi jamaah Allah, Allah itu maha segala-galanya. Awalnya niat mereka membunuh, qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Salah seorang di antara mereka mengatakan, jangan bunuh Yusuf. Target kita kan ingin menjauhkan Yusuf dengan ayah. Ngapain capek-capek kita bunuh? Kita buang saja dia jauh-jauh. Akhirnya mereka buang ke dalam sebuah sumur. Ditemukan oleh kafilah, dibawa ke istana raja, dipungut oleh bendahara kerajaan, petinggi kerajaan Mesir saat itu, dijadikan anak angkat. Yusuf tumbuh menjadi pemuda dewasa, tampaknya luar biasa, yang membuat ibu angkatnya Zulaikha jatuh cinta. Suatu hari jamaah Allah, semakin tak terbendung gejolak cinta dari ibu angkatnya Zulaikha, masuk dia ke kamar Yusuf, kemudian wa ghallaqatil abwab, dikuncinya pintu itu. Kemudian dia menganggap tahan lagi dia. Bahasa Al-Quran itu cukup sopan luar biasa. Bahasanya hai talak sub. Maknanya apa? Zulaikha mengajak Yusuf melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Yusuf? Yusuf pemuda beriman yang merasa selalu hidupnya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ma'azallah inna rabbi ahsana maswaya. Tidak, wahai ibuku, Allah melihat apa yang kita lakukan saat ini. Akhirnya Yusuf lari keluar dari pintu, ditarik oleh Zulaikha, bajunya robek dari belakang. Datang suaminya, lihat, tipu muslihat perempuan. Dia bilang pada suaminya, apa yang akan engkau lakukan terhadap orang yang ingin berbuat jahat pada istri? Padahal yang melakukan itu adalah Zulaikha. Akhirnya Yusuf diselamatkan oleh seorang anak kecil. Makanya bayi yang ditakdirkan kecil bisa bicara itu Isa. Satu lagi saksinya dari Yusuf, wa syahida syahidun, kata bayi itu, lihat bajunya
Kalau robek dari belakang berarti Yusuf lari, Zulaikha yang menarik dari belakang. Tapi kalau baju Yusuf robeknya dari depan, berarti Yusuf yang akan menerkam Zulaikha. Dilihat fakta, ternyata baju Yusuf robek dari belakang, berarti Yusuf yang mau lari dikejar oleh Zulaikha. Jemaah rahmatullah, Yusuf yang beriman itu selamat karena apa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah, yang menyebabkan perbuatan itu tidak jadi dilakukan. Saya nggak bisa membayangkan kalau kondisi itu dialami oleh Yusuf zaman sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga nilai Ramadan ini tetap bisa kita jaga, jamaah rahmatullah. Setelah ini kita akan pulang. Setelah ini kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Setelah ini kita akan melakukan aktivitas kita masing-masing. Tetapi orang yang berhasil di Ramadan, dia tetap baca Quran, dia tetap sedekah, dia tetap ke masjid sampai nanti ketemu Ramadan tahun mendatang. Itulah hakikat dari kemenangan itu. Kemudian yang terakhir, jamaah rahmatullah, ketika Rasulullah sampai pada tangga ketiga, dia tetap mengucapkan amin. Doanya itu apa? Kata malaikat, ya Allah, jangan terima puasa dari hamba-hambamu yang durhaka pada orang tua. Amin, kata Rasulullah. Salat engkau 5 waktu sehari semalam, salat tahajudmu tak pernah tinggal, sedekahmu banyak, pergaulanmu bagus. Tapi kalau engkau durhaka pada orang tuamu, nabimu yang ngomong gak ada manfaatnya sama sekali, neraka bagian. Karena kata Rasulullah, la diskusi ridal rabb fi ridal walidain. Allah suka sama kita nih, anak-anak ini, tergantung orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho sama kita, senang sama kita, Allah senang. Tapi kalau orang tua kita sudah kita sakiti hatinya, sakiti perasaannya, nggak kita pedulikan, membuat mereka nggak senang sama kita, Allah juga akan turut tak senang sama kita. Luar biasa. Kalaulah sekiranya, kata Rasulullah, dibolehkan manusia menyembah manusia, kita ini anak akan menyembah ayah dan ibu kita. Sekarang kalau masih ada ayah dan ibu kita, ya warahmatullah, pulang dari sini nggak sempat kita peluk, kita cium tadi, peluk cium orang tua kita, minta maaf. Masih beruntung kita. Saya tak bisa pulang tahun ini, tapi setelah subuh tadi saya video call ayah ibu saya. Walaupun tidak bisa ketemu, air mata tak bisa terbentuk. Kenapa? Saya sudah dapat banyak cerita dari orang-orang. Ternyata akan terasa sangat kehilangan ketika orang tua itu sudah tidak ada. Ayah saya masih ada, ibu saya masih ada. Beruntungnya masih punya ayah dan ibu sekarang. Pulang dari sini peluk. Kalaupun sudah kita salam tadi, peluk penuh dengan kasih sayang. Tapi bagi yang sudah tidak ada, masih ada peluang kita untuk berbakti kepada mereka. Pulang dari sini, kalau kuburnya di sini ziarahi, anggap kita bisa menyaksikan wajah mereka di bawah sana. Katakan, ya ma, aku datang. Ya ma, maafkan dosa-dosaku. Karena kata Rasulullah, percuma, neraka bagian kita kalau kita durhaka pada orang tua. Kata Allah dalam Al-Quran, beriman kamu kepada Allah, beriman kamu kepada Rasulullah. Urutan ketiganya lihat, wabil walidaini ihsan. Dengan orang tua kita harus baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga jamaah Rasulullah, Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik yang kita lakukan dan menjadikan kita orang yang jauh lebih baik, dan ke depan kita betul-betul syawalun, meningkat amal ibadah kita. Fa'tabiru ya Allah la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina nabiyina wa zurina wa maulana Muhammad angkun sahabat Rasulillah ajma'in.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mukhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya al-hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum kita berdoa, kami ingatkan, kita jaga betul nilai-nilai Ramadan ini. Ini seperti kita beli mobil baru. Setelah kita beli mobil baru sampai ke rumah, kita pingin mobil itu jauh lebih bersih, kita bawa ke doorsmere, kita cuci, kita bawa ke rumah. Pastilah kita akan jaga betul mobil ini. Kalau hujan takkan mau kita bawa keluar, nanti kotor. Kalau kita lagi nyetir ketemu dengan kubangan air, pasti kita hindarkan. Kenapa? Nanti kotor. Kita berusaha menempuh jalan yang tidak padat, nanti kalau padat macet lecet. Kita jaga betul. Mobil saja punya kita betul-betul kita jaga. Harusnya diri kita ini yang sudah Allah didik selama 30 hari ini, yang nilai pahala puasanya Allah bedakan dengan amal-amal yang lain, Pak. Bapak Ibu bersedekah, Rasul katakan 10, 20 sampai 700. Salat juga begitu, tapi puasa tidak Allah sebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana azzibi, saya yang akan membalasi langsung. Gak ada nominalnya, Pak. Jauh lebih banyak. Mari kita jaga. Kemudian yang kedua, pesan terakhir khusus kepada ibu-ibu. Rasulullah setiap habis salat Idul Fitri, dia pasti menjumpai khusus kaum ibu, perempuan. Katanya kepada ibu-ibu, betul-betul ittaqullah, kata Rasulullah. Dijumpainya tidak ada laki-laki di sana kecuali sahabat-sahabatnya. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai perempuan. Ingat, penduduk neraka itu kelak jauh lebih banyak isinya perempuan. Yang pertama, pesan Rasulullah kepada ibu, betul-betul bertakwa kamu. Kenapa? Penghuni neraka itu biasanya lebih banyak perempuan. Perempuan ini banyak yang membuat mereka terpeleset ke neraka. Salah satunya tidak bersyukur atas apa yang diperoleh oleh suaminya, kurang saja. Yang kedua, kata Rasulullah, pesannya kepada ibu-ibu, setelah selesai Idul Fitri, setelah selesai sholat, ditemunya perbanyaklah sedekah untuk menutupi kesalahan-kesalahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat